Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang otonomi daerah. Nah, kata otonomi secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani yang mana dari kata otos yang artinya sendiri, kemudian nomos yang artinya hukum atau peraturan. Kemudian secara pengertiannya, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, hak, kewenangan, kewajiban untuk mengatur urusannya sendiri ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian gagasan otoda itu berasal dari pemerintahan sentralistik yang memiliki banyak kekurangan, yaitu tidak meratanya pembangunan sampai wilayah terluar Indonesia. Kemudian kesenjangan pembangunan antara pulau satu dan lainnya. Kemudian gerakan separatis yang semakin marak. Menindaklanjuti tuntutan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah di mana gagasan otonomi daerah itu muncul. Kemudian prinsip dari otonomi daerah yang pertama adalah otonomi luas, yang mana berarti pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar. Kemudian yang kedua adalah nyata, yaitu penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan daerah. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab, yaitu penyelenggaraan pemerintah harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu untuk memberdayakan daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional. Itu adalah prinsip dari otonomi daerah. Kemudian arti penting dari otonomi daerah. Yang pertama adalah lebih efektif dan efisien bila urusan-urusan daerah ditangani oleh pemerintah lokal. Yang kedua adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat daerah. Kemudian yang ketiga adalah daerah lebih tahu potensinya sehingga SDA dan SDM bisa dioptimalkan. Itu adalah pentingnya otonomi daerah, jadi lebih efektif, kemudian mendekatkan pelayanan publik, dan juga potensi daerah itu lebih bisa optimal. Kemudian dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu adalah pasal 18 yang di situ berbunyi NKRI dibagi atas daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 18A yaitu hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kemudian pasal 18B yaitu pemerintah mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian asas otonomi daerah terbagi atas asas umum dan asas khusus. Untuk asas umum terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kemudian kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Untuk asas khusus otonomi daerah, yang pertama adalah asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam wilayah NKRI. Yang kedua adalah asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atau perangkat pemerintah pusat di daerah. Kemudian asas tugas perbantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dari desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber dayanya dengan tanggung jawab melaporkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu didukung satu aspek lagi dalam pemerintahan, yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang disebut juga dengan a good and clean government, ya, pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian terlebih tuntutan masyarakat yang semakin demokratis untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan semakin tinggi. Jadi selain otonomi daerah itu, kita juga harus menyokongnya dengan pemerintahan yang bersih ya, tanpa KKN.
Oke, berikut ini adalah pertanyaan. Silakan dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, berikut ini alasan yang paling tepat mengapa masalah pemerataan pembangunan di Indonesia selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah: A. Pemerintah kolonial Belanda telah berhasil memecah belah persatuan Indonesia. B. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah Nusantara. Atau C. Sulitnya menyatukan warga negara dari berbagai suku di Indonesia. Atau D. Adanya campur tangan pihak asing. Jadi silakan pilih apakah A, B, C, atau D. Oke, sekian untuk materi kita tentang otonomi daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.